Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kesempatan Paskah hari ini. Kita boleh kembali masuk di dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat yang ada di rumah, boleh sama-sama kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mari berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan bagi kami. Oh, kesempatan Paskah yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan sudah membebaskan kami daripada segala belenggu dosa kami. Biarlah Tuhan pada saat kesempatan yang baik ini bagi kami, walaupun keadaan tidak memungkinkan bagi kami, tapi firman Tuhan tidak dapat menutupi segala sesuatu, tidak dapat menutupi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh datang kepada kami di tempat kami masing-masing kami berada. Di dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan tema daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu seorang pribadi yang tidak berdosa dihukum mati, tetapi yang salah dibebaskan. Di dalam firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat yang ke-25 berkata, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwa. Puji Tuhan, firman Tuhan ini dengan jelas berkata bahwa Dia yang tidak bersalah mengambil alih hukuman yang seharusnya diterima oleh pribadi, yaitu kita, anak-anak Tuhan. Tetapi dengan kesempatan ini firman Tuhan berkata, cilakalah orang yang hidup di dalam dosa. Dosa yang tadinya harusnya kita terima. Yang dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab Injil Yohanes berkata bahwa tadinya Yesus dibawa dan diadili, ya. Sehingga saat Pilatus melihat bahwa di dalam kehidupan Yesus tidak ada kesalahan di sana, Pilatus ingin membebaskan Yesus, tetapi disitulah ada tarik ulur antara seorang penyamun yaitu bernama Barabas. Penawaran bahwa Yesus akan dibebaskan, tetapi para lawannya berkata bahwa Barabas saja yang dibebaskan. Seorang penyamun, seorang penjahat besar digantikan oleh Yesus yang harus disalib. Yesus tidak punya dosa apa-apa. Tapi kita lihat di sini, ya, celakalah orang yang hidup di dalam dosa. Di dalam firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya karya terbesar yang Yesus kerjakan lewat kekuatan daripada kuasa Tuhan, kuasa Allah, itu membebaskan kita dari dosa. Oh, sebab itu firman Tuhan datang kepada kita juga di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang 4, yang menyatakan dirinya karena dosa-dosa kita. Yang menyatakan dirinya, artinya Dia mengambil alih segala pribadi kehidupan kita, ya, untuk mengangkat dosa kita, untuk menyempurnakan dosa kita. Orang yang melakukan dosa akibat daripada dosa dikatakan dosa mendatangkan maut, dosa mendatangkan kecelakaan, dosa mendatangkan, ya, hidup di dalam api neraka. Dosa mendatangkan hubungan kita manusia putus dengan Allah. Artinya manusia tidak dapat, ya, bertahan di dalam dosa.
Kalau penyakit corona atau virus corona dapat menyebar, menjalar, dapat mematikan. Tetapi kalau dosa, dia dapat mematikan dan dia dapat membinasakan. Hari-hari ini kita takut dengan segala penyakit yang ada, tetapi kita tidak takut dengan dosa. Oleh sebab itu, mari kita kembali untuk hidup ingat akan pengorbanan Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan Roma, apabila kita mengikut Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkatnya itu. Yaitu Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 berkata, setelah kamu dimerdekakan oleh dosa, satu dikatakan kita menjadi hamba Allah. Saat kita dimerdekakan, kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dosa lagi. Dan yang berikut dikatakan kita memperoleh buah. Kita memperoleh buah yang matang, buah yang enak, buah yang segar. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita dikuduskan, kita hidup kekal di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dikatakan bahwa kita ingat ya akan kasih Kristus. Yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-39 sampai 40, ya dikatakan bahwa apa? Barabas dibebaskan. Barabas menggambarkan kehidupan kita. Barabas menggambarkan kehidupan kita yang tadi-tadi hidup kita di dalam kegelapan. Tetapi lewat Yesus Kristus yang dikatakan firman Tuhan katakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah firman Tuhan yang berkata juga, ya ayat yang ke-24 kita kembali di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau saudara mengalami sakit penyakit, yakin dan percaya oleh bilur-bilur Yesus hari ini kita sudah disembuhkan. Percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat Paskah bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Jika Anda membutuhkan dukungan doa daripada kami, hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan membantu di dalam doa. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Haleluya.